Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham konglomerasi. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil menguat kembali ya 0,5%, close di 6.510 dengan adanya akumulasi dari investor asing. Jadi hari ini net buy asing untuk market reguler IHSG mencapai 518 miliar dan IHSG bisa kembali menguat ya di saat bursa saham Asia pergerakannya ini cukup bervariasi. Contohnya seperti KLCI Malaysia, lalu ada Stratem Singapura, ini masing-masing menguat 0,45 sampai 1,16%. Sisanya ada India, Hong Kong, China, dan juga Jepang yang juga hari ini sahamnya ikut menguat. Nah, di sisi lain ternyata ada Kospi Korea, ya, lalu ada Taiwan, Tokyo, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang ternyata sahamnya hari ini mengalami penurunan ya, alias drop 0,07% sampai 1,3%-an. Nah, ini membuktikan bahwa investor asing ini mulai tertarik lagi ya untuk masuk ke IHSG dan juga memborong saham-saham yang ada di IHSG karena menurut asing ternyata IHSG ini sahamnya sudah cukup murah. Jadi meskipun hari ini rupiah kita masih ada pelemahan ya 0,08% dan close di 16.579 rupiah per 1 USD ya dan bahkan sempat melemah ke 16.625 rupiah per 1 USD, namun kita melihat memang harga saham di IHSG itu sudah lumayan cukup murah guys secara valuasi dan juga price action seperti itu. Jadi kita akan analisa ya satu persatu untuk saham-saham perbankan besar dan juga saham konglomerasi dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap yang ada di Stockbit ya untuk menganalisa saham sebelum teman-teman membelinya, silahkan teman-teman mendaftar dengan linknya ada di kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan teman-teman gunakan ya fitur yang akan memudahkan analisa teman-teman sebelum kalian membeli saham incaran kalian. Nah, jadi memang kita diharuskan ya guys ya untuk menganalisa saham itu secara mandiri ya, jangan sampai kita ikut-ikutan orang lain. Meskipun banyak sekali analis ya guys ya yang bisa ya memprediksikan kemana arah market, namun kita akan jadikan itu sebagai second opinion ya, termasuk dalam analisa di video ini. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ya masih pegang saham-saham big banks dan masih floating loss, teman-teman jika memang strateginya adalah untuk invest jangka panjang, apalagi dividen investing, maka teman-teman silahkan lanjut hold ya guys ya, karena kita melihat ada harapan nih saham big banks bisa rebound kembali. Jadi hari ini BBRI mengalami kenaikan 1,2% guys ya, close di Rp4.050 per saham, ada akumulasi yang cukup besar ya hari ini tanggal 27 Maret 2025. Hari terakhir bursa saham kita open ya sebelum libur Idul Fitri ya guys. Jadi besok itu ada tanggal merah ya hari Jumat, lalu Sabtu Minggu weekend dan kalau nggak salah nanti Lebaran ya either itu hari Minggu atau hari Senin ya. Jadi teman-teman yang mau mudik Lebaran ya, teman-teman saya himbau untuk berhati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Oke, sambil menyimak ya pembahasan saham kita di video ini, kita akan lihat dulu ya bahwa akumulasi ini datang dari investor asing. Ada BK ya yang ternyata lagi-lagi memborong saham BBRI. BK itu JP Morgan yang di waktu sebelumnya sempat menaikkan rating BBRI. Jadi wajar ya guys ya, BBRI mampu bertahan dan bahkan kembali rebound ya, tidak turun lagi ke 3.300 karena BK ini berpandangan lain dibandingkan dengan investor asing lainnya. BK atau JP Morgan ini berpandangan bahwa BBRI itu masih bagus ya untuk diinvestasi sehingga ratingnya dinaikkan. Untuk BK atau JP Morgan hari ini akumulasi 413 miliar ya, meskipun ada AKZP yang hari ini juga menjadi top seller ya, tapi net buy asing mencapai 343,7 miliar, itu mayoritas adalah akumulasi dari BK. Ya, jadi yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah BK-nya, JP Morgan-nya. Nah, kalau misalkan BK atau JP Morgan ini distribusi besar-besaran, otomatis itu adalah take profit gitu ya. Tapi selama BK-nya masuk dan terus akumulasi, maka teman-teman ini bisa melihat ya sebagai faktor pendukung untuk BBRI bisa rebound kembali gitu ya, untuk lebih meyakinkan teman-teman. Jadi tetap ya guys ya, pantau juga untuk bandarmologinya menggunakan fitur bandar detektor Stockbit. Di sini juga teman-teman bisa melihat ya analisa bandarmologi dari sisi periodiknya. Nah, di sini kan bisa teman-teman rubah nih tanggalnya. Kalau misal teman-teman ingin lihat sepanjang bulan Maret misalkan ya, apakah sudah mulai ada akumulasi atau mungkin di 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir itu masih bisa gitu ya. Jadi untuk setelah Lebaran nanti kira-kira saham apa nih yang menarik ya selain big banks, mungkin nanti kita akan bahas gitu ya. Laba ya sorry, saham yang labanya meningkat gitu ya. Ada pertumbuhan laba bersih ataupun peningkatan kinerja. Nanti kita akan bahas di next video. Oke, jadi untuk BBRI cukup menarik ya karena hari ini mengalami kenaikan 1,2% disertai dengan adanya akumulasi dari BK atau JP Morgan dan mayoritas investor asing.
Kita lanjut ke Bank Mandiri ya. Untuk BMRI hari ini juga ada kenaikan ya 0,9% meskipun tidak setinggi kenaikan BBRI ya. Close di Rp5.200 per saham. Hari ini juga kita lihat ya dari top 5 itu masih ada akumulasi besar. Terutama dari ZP, KZMG dan juga BK ya dengan net buy asing mencapai 117,3 miliar. Jadi akumulasi asing di Bank Mandiri ini juga sebenarnya cukup besar. Jadi untuk Bank Mandiri juga menarik ya, karena dari sisi dividen yield ini bisa bagi dividen dengan yield yang paling tinggi dibandingkan dengan saham-saham big banks lainnya, gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas juga BBNI guys. Untuk Bank BNI hari ini ada koreksi ya 0,2%, close di Rp4.240 per saham. Kita lihat BBNI juga menempati rekor ya guys ya, di mana dividen yield BBNI ini sedikit di bawah Bank Mandiri gitu ya. Tapi secara valuasi BBNI ini valuasinya lebih murah. Jadi cukup menarik juga untuk BBNI. Ada sedikit akumulasi guys untuk BBNI hari ini terutama dari ZP dan juga BK ya. Net buy asing tipis hanya 17,3 miliar saja. Kita lanjut dulu ke saham BBCA. Untuk BBCA hari ini ada koreksi ya. 0,2% close di Rp8.500 per saham. Kita lihat hari ini ada sedikit akumulasi juga terutama dari asing ya, ada YU, ZP dan juga TP yang masih akumulasi saham BBCA meskipun AKBK dan RX terpantau distribusi. Hari ini net buy di BBCA juga tipis ya, hanya 1,2 miliar saja guys. Jadi memang akumulasi asing di BBCA dan BBNI hari ini tipis ya, meskipun kemarin kita melihat akumulasi asing ya di dua saham ini cukup besar, namun yang harus teman-teman perhatikan adalah investor asing itu dananya besar. Jadi kalau misalkan sentimennya masih positif nih untuk saham big banks, maka teman-teman malah akan melihat harga sahamnya bisa lanjut naik tinggi gitu ya, karena sekali lagi kemarin distribusi asing itu sudah keluar besar-besaran. Jadi kalau misalkan reverse-nya terjadi ya, pembalikan arahnya terjadi dari downtrend ke uptrend, maka harga sahamnya pun akan naik sangat signifikan. Nah, disinilah teman-teman bisa memaksimalkan ya potensi dari kenaikan harga saham untuk saham big banks, dan apalagi teman-teman sebentar lagi akan dapat dividen ya dari perusahaan-perusahaan BUMN termasuk juga saham big banks ini. Nanti kita akan bahas lah ya terkait dengan perusahaan BUMN yang berpotensi menyetor dividen jumbo terhadap Danantara. Kita lanjut ke saham PANI guys. Kita akan bahas guys ya saham PANI ini. Nah, jadi PANI ini hari ini naik 9,8%. Kemarin juga ada kenaikan 7,3%. Jadi sudah naik cukup tinggi ya untuk PANI ya, sekitar belasan persen lah ya. Jadi untuk PANI sendiri kita lihat hari ini close di Rp10.000 per saham ya, kenaikan 9,8% ini cukup tinggi, dan teman-teman yang sudah buy on weakness ini masih bisa lanjut di hold ya, atau mungkin hari ini sudah banyak juga yang take profit ya, saya rasa juga demikian. Karena sempat ya ke area high di 10.850 dan ada sedikit penurunan kembali ke area closing hari ini di 10.000 dikarenakan pastinya banyak yang take profit. Nah, kita lihat hari ini ada distribusi ya, terutama dari CC, AK dan juga BK asingnya net sell 39,1 miliar. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, retail banyak yang jualan. Ada CC, XC, XL, lalu ada TP juga guys ya. Nah, ini adalah investor retail yang hari ini jualan ya. Mereka take profit karena ini sudah hari terakhir ya, menjelang libur Idul Fitri, libur panjang ya. Sekitar 10 hari mungkin ya kita akan berlibur gitu guys. Jadi untuk saham PANI sendiri ya, nanti kita akan bahas juga bersama dengan CBDK ya guys ya, apa sih konklusi yang bisa kita ambil ketika market sedang downtrend. Nah, jadi selanjutnya adalah CBDK, di mana CBDK juga harga sahamnya terus turun setelah all time high ya di 11.300-an, dan sempat menjadi anak naga juga guys untuk CBDK-nya, dan kita pun memang sudah cuan ya di harga tinggi. Jadi untuk entry kembali ya mungkin kita akan menunggu retracement-nya karena ini sudah terlihat ada tanda-tanda penguatan kembali. So, untuk CBDK hari ini naik cukup tinggi, 17,2%, close di Rp5.950 per saham. Kemarin juga naik ya 12,7%. Jadi ya mungkin teman-teman dapat 20% lebih ya, hampir 30%-an lah ya untuk teman-teman yang entry di area low-nya, seperti itu. Nah, jadi CBDK hari ini ada normal distribusi dari domestik ya, sedangkan asingnya masuk ada BB ya, entry 11,1 miliar, sehingga hari ini ada net buy 91 juta dari investor asing. Nah, jadi gini guys, kita akan bahas ya di sini terkait dengan rekomendasi saham. Nah, mungkin ini menjadi alasan juga ya, kenapa invest saham tidak membuka kelas saham gitu ya, karena saham itu memang sangat-sangat
krusial. Maksudnya gini guys, ketika kalian tidak terbiasa untuk membuat trading plan sendiri, maka jika kalian ikut-ikutan orang lain dan kalian ternyata trade-nya gagal gitu ya, malah loss, malah rugi, maka kecenderungan teman-teman itu akan menyalahkan orang lain yang memberikan rekomendasi. Either itu dari grup saham ataupun dari perseorangan gitu ya. Jadi terkadang ya teman-teman di saham memang harus banyak mendapatkan informasi gitu ya. Kita butuh informasi, kita butuh second opinion gitu ya. Kita butuh analisa orang lain juga untuk bisa mendapatkan pandangan lain gitu ya. Jadi misalkan seperti kita berdiskusi, kita kan membutuhkan pandangan dari orang lain. Menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Tapi kalau misalnya menurut kita bagus, menurut orang lain bagus, dan orang lainnya yang lebih ahli mungkin ternyata juga prospeknya bagus, ya maka kita akan semakin yakin gitu ya dalam berinvestasi di sebuah aset saham. Tapi sebaliknya, jika misalkan menurut kita jelek, tapi orang lain ada pengetahuan ya atau informasi bahwa oh saham ini akan bagus. Nah, kita harus membuktikan gitu ya apakah sentimen tersebut benar-benar terjadi. Nah, inilah yang terjadi di bursa saham kita ya. Ketika kemarin PANI dan CBDK ini amblas gitu guys ya. PANI CBDK anjlok nih. Kalau PANI kan anjlok dari 19 ribuan gitu ya. Anjlok sampai di 7 ribu. Nah, ini minusnya berapa nih ya? Kita bahas lah ya dari sisi psikologis market. Nah, ini kan anjlok ya 61%. Wah, banyak yang rugi, ya banyak yang floating loss minus, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang di atas 50% juga ada. Gitu ya. Mereka yang beli di pucuk. CBDK juga sama, guys, ya. Yang disalahkan di sini adalah Andri Hakim ya. Yang disalahkan di sini adalah Andri Hakim, di mana PANI dan CBDK ini kan beliau punya ya. Nah, di sini juga CBDK dari area tertinggi ya, kita lihat amblas 60%-an juga gitu ya. CBDK juga amblas 60%-an. Yang disalahkan adalah Andri Hakim ya, karena menurut beliau ya PANI ini saham Konglo yang membuat dia cuan. Wajar gitu ya Andri Hakim ini cuan di saham PANI karena dia ketika dapat informasi backdoor listing dan asetnya besar, dia itu berani masuk besar di PANI. Tapi belinya bukan di pucuk, guys. Belinya di harga bawah. Nah, inilah yang membedakan kita dengan investor lain, gitu ya. Memang kita perlu ilmu, memang kita perlu informasi, tapi jangan sampai kita berani-beraninya beli di pucuk, karena itu adalah exit liquidity. Seperti itu. Meskipun ya teman-teman mungkin sempat cuan 5%, 10% dan tidak take profit, ya itu adalah salah kalian, gitu ya. Jangan menyalahkan orang lain yang orang lain itu bahkan dia belinya di bawah gitu guys. Jadi kalau misalkan ada koreksi 10%, 20% tapi dia udah cuan ratusan persen, ya dia tinggal jualan aja. Oh, saham saya bearish nih, mulai turun. Ya sudah, saya jualan aja. Mereka tidak ada beban gitu ya. Mereka tidak ada beban ketika memang sudah beli di harga bawah, jual di harga yang masih tinggi ya meskipun ada koreksi. Nah, ketika terkoreksi 10% mereka jualan, harga semakin turun dan kalian yang beli di pucuk malah semakin rugi karena floating loss semakin besar gitu ya. Meskipun memang belum terrealisasikan ya, tapi posisinya kan berbeda. Nah, perbedaan posisi ini adalah hal yang kalian tidak bisa salahkan gitu guys. Ya, kecuali kalian mungkin memberikan uang kalian ke bisnis gitu ya, bisnisnya rugi, nah baru mungkin teman-teman bisa pertanyakan gitu ya. Tapi di saham saya himbau ke teman-teman untuk belajar gitu ya. Belajar ya, kita membuat trading plan sendiri, kita banyak mendengar dari orang lain dan kita putuskan sendiri apakah kita akan entry atau tidak. Kalau entry nanti pembatasan risikonya berapa persen. Kalau entry nanti kita target take profitnya berapa persen. Nah, itu juga harus dipikirkan. Ya, selain dari prospek bisnis yang mungkin kita analisa, laporan keuangan yang kita analisa gitu guys. Ya, future value-nya juga kita bahas, kita pantau juga. Tapi tetap trading plan itu harus menjadi tanggung jawab masing-masing. Termasuk juga CBDK. Nah, waktu itu kan kita ikut IPO CBDK. Kita cuan, ya, cuan luber lah ya di CBDK ini. Nah, orang-orang yang FOMO di atas, ya, mereka tidak ada trading plan sama sekali. Atau mungkin mereka tidak mau untuk melepas ya, karena ya teman-teman tahu lah ya bagaimana pengaruh dari Andri Hakim itu. Mereka ibaratnya hanya ikut-ikutan ya, mereka beli di pucuk tanpa ada pembatasan risiko ya. Ketika turun ambles 60% pasti akan rugi dan floating loss gitu guys ya. Jadi intinya teman-teman harus tetap bertanggung jawab atas uang pribadi teman-teman dalam investasi saham. Yang artinya secara
trading plan, ya pembuatan trading plan, ya mengukur resiko, itu tetap semuanya menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Makanya setiap analisa saham itu dikatakan sebagai disclaimer on. Ya, ini bukan ajakan jual beli saham, bukan financial advice gitu ya. Karena ya itu kembali lagi, semua keputusan terhadap uang teman-teman dalam investasi saham itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga teman-teman dituntut untuk bisa membuat trading plan sendiri, membuat investing plan sendiri, dan ketika cuan ya kalian menikmati sendiri, dan ketika rugi pun ya kalian harus hadapi dengan profile risknya masing-masing. Seperti itu guys ya, nanti kita akan bahas lagi lah ya terkait dengan psikologis market, apa yang sudah terjadi ya di beberapa bulan ini. Nanti kita akan review untuk teman-teman untuk kita bisa apa ya, ibaratnya kita evaluasi lah ya barang-barang. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.